Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat gerakan cinta Al-Quran yang dirahmati Allah SWT, malam hari ini kita berbahagia bisa bersama-sama, dan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertemuan yang sangat bahagia karena kita bersama akan tadarus membaca ayat-ayat suci Al-Quran, di mana Al-Quran adalah cintanya Allah kepada kita sekalian. Allah menjadikan Al-Quran ini mukjizatul a'dham dari baginda Rasulullah SAW, karena dengan Al-Quran inilah kita dimuliakan. Manusia terbaik adalah manusia yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Pendengaran terbaik adalah ketika kita mendengarkan Al-Quran, sehingga ketika kita mendengarkan lantunan Al-Quran, maka turunlah rahmat Allah SWT. Wa idza quri'al Qur'an wastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Apalagi kalau kita bisa membaca bersama-sama. Bahkan keutamaan ketika kita membaca Al-Qur'an sedangkan kita masih belajar, ya ta'ta'um bihi, maka kita dapatkan dua pahala dari Allah SWT, yaitu pahala bacaan Al-Quran dan pahala berjihad sungguh-sungguh belajar Al-Quran. Ini karunia terbaik dari Allah SWT, maka kita sangat dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, sehingga sampai maut kita pun kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran sayati syafi'u li ashabihi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, akan memberikan kepada kita sekalian adalah barokah, rahmat. Maka berbahagia sahabat-sahabat sekalian yang saat ini kita bisa bersama-sama tadarus Al-Quran bersama dengan gerakan cinta Al-Quran, yang insya Allah gerakan kita ini akan memberikan peluang kepada saudara-saudara sekalian untuk bergabung, belajar, membaca, mengkaji Al-Quran, yang insya Allah kita punya tempat atau base camp di Masjid Atlas di Jalan Atlas Raya, yang insya Allah kita bisa bergabung dan bisa mendaftarkan diri untuk belajar intensif tentang pembacaan Al-Quran. Dan insya Allah akan dibimbing dengan ustadz-ustadz yang insya Allah kita sangat ingin memudahkan acara ini, sehingga kita itu menjadi sebuah agen dari ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah sendiri telah mengumandangkan kepada kita sekalian. Jadikanlah peringatan Al-Quran itu, wa laqad yassarna Al-Quran, kata Allah, telah aku jadikan Al-Quran itu adalah peringatan dan mudah untuk menjadi peringatan, maka hendaklah kita mengambil. Insya Allah kita bersama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran, dan sahabat-sahabat nanti juga yang berkesempatan boleh sambung bacaan, karena sesungguhnya kita ingin menjalin persahabatan dengan tali Al-Quran. Dan siapapun yang diikatkan dengan Al-Quran, maka sungguhnya Quran adalah rahmat Allah untuk kita sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, saya akan lanjutkan bacaan ayat suci Al-Quran ini, karena insya Allah di Facebook ini, di YouTube ini, setiap malam Jumat malam akan dilantunkan Al-Quran sebagai tali silaturahmi kita sekalian
agar kita terkait dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan bersamaan ini menjadi ikatan kita, persaudaraan kita, persahabatan kita yang insya Allah kita bisa bertemu di akhirat nanti karena barokah dari Al-Quran. Kalau minggu kemarin sudah disampaikan atau sudah dibacakan oleh saudara kita Ustadz Hendrawan Roy, Al-Baqarah 1-5, maka saat ini akan saya lanjutkan dan marilah kita bersama-sama kita simak. Semoga ini menjadi pertalian dan persaudaraan kita lewat kalam-kalam Allah. Mungkin sahabat-sahabat sekalian bisa dibuka surat Al-Baqarah dari ayat 6 dan seterusnya. Sudah? Atau bisa dibuka di HP-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun adim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Saudaraku, betapa sayangnya Allah kepada kita yang selalu menuntun agar kita mencermati karakter kita. Kalau di ayat kemarin yang telah dibacakan oleh saudara kita adalah memberikan wawasan, pemahaman, pengertian bagaimana agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, sehingga di ujung ayat yang kelimanya menghasilkan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung. Maka di ayat seterusnya ini Allah menyampaikan sebuah kriteria agar kita berhati-hati sikap kita terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sayang kepada kita, maka Allah beberkan, Allah bukakan untuk kita sekalian agar kita memiliki kelurusan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya keberuntungan yang hakiki yang kita bisa dapatkan itu adalah ketika kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya dan beramal soleh karenanya. Dengan amal-amal itulah kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bermakna di dunia dan punya harapan, kenikmatan, kesejahteraan di akhirat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Adapun orang-orang kafir itu sama bagi mereka. A'andartahum, apakah kamu beri peringatan atau tidak? Kamu peringatan, la yu'minun, maka mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya jika karakter ini ada pada diri seorang, padahal
Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu yang menyayangi kita, Allah itu yang menghidupkan kita, dan Allah pula yang akan memberikan balasan kepada kita sebaik-baiknya. Kita tidak bisa memahami ayat-ayat Allah karena kita bersikap menolak Allah SWT. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita sekalian agar kita berjuang untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, karena dengan iman itulah Allah hendak mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang hasanah di dunia, hasanah fil akhirah, wa qina adzabannar. Kemudian Allah nyatakan ketika sikap kita menolak ayat-ayat Allah, maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, maka Allah akan tutup hati kita dan pendengaran kita. Bukan nggak bisa mendengar, bukan nggak bisa merasa, tapi rasa itu tidak sampai kepada keimanan kita kepada Allah SWT, karena Allahnya tidak menjadi prioritas, tidak menjadi ilah kita. Bahkan tutupan itu menghasilkan sebuah adab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Barangkali sahabat sekalian ada yang ingin meneruskan atau bergantian membaca, dipersilahkan. Nanti mungkin kita bisa bersama-sama saling tawasobil haq, saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan tawasobis sobar. Tentunya kita dengan semuanya dengan proses yang baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari sahabat-sahabat barangkali ada yang ingin melanjutkan. Mari kita bisa bersama-sama saling mengisi. Kalau belum ada, saya sampaikan lagi ayat seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil sarinya dan kemudian kita ikuti bacaannya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada yang masuk min bro. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Amin. Oh, Pak Dedi. Oh ya. Pak Dedi. Di sini kok nggak bisa ya? Nggak, ada. Ada ya. Pak Dedi. Nah, Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya ya Pak. Oke. Ya Pak, monggo Pak. Silahkan Pak Dedi kalau mau berkenan melanjutkan bacaan tadi. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Masya Allah. Dengan mendengarkan kita bersama-sama juga insya Allah ini akan turun rahmat Allah. Jadi Allah SWT menjadikan pendengaran kita pendengaran yang terbaik manakala kita mendengarkan lantunan dari Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran ini adalah kalam Allah yang dipersembahkan untuk kita bisa menikmatinya. Sedangkan kita ini kan manusia biasa, tapi lewat mukjizat Al-Quran inilah
kita bisa melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya lanjutkan bacaannya. Bacaan Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah yang sudah kami mulai tadi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu wa nu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina istarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul adzim. Masya Allah. Ini di ayat yang kita baca tadi adalah Allah menggambarkan kriteria karakteritas orang-orang kufar. Yang selanjutnya ayat ke-8 sampai ayat 20 itu menggambarkan karakteritis orang-orang munafik. Dan dengan ayat Al-Quran inilah kita terbimbing oleh kalimat demi kalimat, sehingga kita harus berjuang menjadi hamba-hamba Allah yang bisa beriman kepadanya, karena sesungguhnya beriman adalah keberuntungan sejati. Sahabat sekalian, alhamdulillah tadarus Al-Quran pada malam hari ini kita sampai pada ayat ke-18. Semoga Allah dengan bacaan Al-Quran ini membimbing kita sekalian
menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang bersyukur, yang ikhlas, yang merasa bahagia dan bangga. Karena Al-Quranlah yang menjadikan kita orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Al-Quranlah menjadi sahabat kita ketika di alam kubur kita. Al-Quranlah yang kemudian menjadikan kita menjadi kita sekalian orang-orang yang mendapatkan sinar cahaya di alam kubur. Dan insya Allah kita Gerakan Cinta Al-Quran mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bersama belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan insya Allah kita mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung dengan gerakan ini. Dan mudah-mudahan kecintaan ini akan menyampaikan kita sampai cinta kita sampai di akhirat dan menjadi sahabat-sahabat di surga. Terima kasih sahabat Gerakan Cinta Al-Quran. Akhirul kalam. Terima kasih kepada YouTube-nya Kang Hendrawan Roy, YouTuber, ya sahabat-sahabat YouTube. Kemudian Facebook Kang Hendrawan Roy, dan semoga kita nanti tersambung di hari-hari yang akan datang, dan kemudian Jumat yang akan datang di jam yang sama. Dan insya Allah pertemuan ini adalah sebuah keberkahan karena kita dipertemukan dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet ya. Jadi